Sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, and share ke teman-teman kalian. Halo, jumpa lagi bersama Mr. Jazz. Materi kali ini berjudul Cara Membuat Komik. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 8 semester genap kurikulum 2013. Adapun pokok materi yang akan kita bahas yaitu anatomi komik, format komik, dan pembuatan komik. Yang pertama kita akan membahas anatomi komik. Anatomi komik yang pertama yaitu cover atau sampul. Pada umumnya, tampilan cover buku komik berupa gambar berwarna yang mencerminkan tokoh atau karakter dari cerita komik. Pewarnaan ilustrasi cover bisa dilakukan secara manual maupun digital dengan bantuan komputer. Cover juga memiliki fungsi sebagai daya tarik komik. Anatomi yang kedua adalah halaman pembuka. Adalah halaman sebelum isi cerita. Biasanya ditampilkan secara hitam putih, memuat nama pengarang dan penerbit dari komik tersebut. Yang ketiga adalah halaman isi. Memuat isi cerita yang terdiri dari frame bergambar dengan dialog dan keterangan dari halaman ke-1 hingga akhir. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai format komik. Dalam pembuatan komik, tidak ada format baku yang harus digunakan. Namun, biasanya format komik terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, komik single frame atau panel. Komik jenis ini biasanya sering kita lihat di dalam sebuah surat kabar. Komik ini pada umumnya merupakan ungkapan opini atau pendapat yang bersifat tematik atau sekedar ingin memberitahukan tentang sesuatu hal. Komik ini tidak memerlukan pengaturan yang banyak, bisa menampilkan 1 atau 2 baris dialog atau bahkan tanpa dialog sekalipun. Yang kedua, komik strip. Komik strip merupakan suatu rangkaian cerita dengan gambar yang membentuk urutan pada frame atau panel. Tidak ada aturan baku yang mewajibkan komikus untuk membuat komik strip. Kebanyakan terdiri dari 1 atau 2 baris yang masing-masing memiliki 2 hingga 4 atau bahkan 5 frame atau panel. Format ini adalah yang paling sering dipakai untuk koran maupun di sosial media. Yang ketiga adalah komik page length. Komik jenis ini yang sering kita lihat di dalam buku-buku komik populer. Biasanya cerita yang dibuat sedikit agak panjang dan bisa dijadikan dalam satu bentuk buku komik. Bahkan jika cerita dan komik itu populer, dapat memiliki pembaca setia. Ini merupakan contoh dari komik single frame. Ya, frame di sini berarti kotak. Dan yang ini merupakan komik strip. Gitu ya, frame-nya ada 4, bisa lebih, juga bisa kurang. Dan yang ini merupakan contoh komik page length ya. Ini buku Kung Fu Boy. Ya, serinya sangat banyak. Pembahasan yang ketiga mengenai pembuatan komik. Yang pertama, menentukan topik, format, dan tujuan. Sebelum menggambar komik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema dan format komik. Dalam membuat komik, kita harus konsisten. Penentuan tema perlu dipikirkan mengenai bentuk visualisasi, dan kata yang digunakan harus bertujuan untuk memperkuat gambar visual tersebut. Pengembangan tokoh dan karakter sangat penting, karena berperan sebagai aktor sebuah cerita komik. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Dalam membuat kalimat, pilihlah kata yang singkat, jelas, mudah dicerna, dan menarik. Kalimat akan berkesan jika disertai gambar pendukung, sehingga pembaca senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Penggunaan gambar pada komik merupakan cara penyampaian pesan yang paling menarik. Proporsi gambar dan kata disesuaikan dengan kebutuhan cerita
yang disampaikan serta memperhatikan tokoh atau karakter yang dibuat. Menggunakan warna-warna yang mencolok sehingga menarik perhatian banyak orang untuk membaca narasi komik. Yang ketiga, menggunakan media yang tepat. Penggunaan media disesuaikan kebutuhannya. Jika komik merupakan satu kesatuan cerita yang utuh dan panjang, maka gunakanlah buku. Jika komik berupa cerita pendek, maka bisa menggunakan selembar kertas. Komik yang dibuat secara digital bisa menggunakan alat bantu, komputer, ataupun handphone. Menggambar komik secara digital memudahkan dalam berekspresi. Selain itu, jika terjadi kesalahan, dapat segera diganti ataupun direvisi. Aplikasi yang dapat digunakan seperti Medibank Paint, Comic Page Creator, dan Comiker. Aplikasi tersebut terdapat pada Play Store di handphone. Berikutnya mengenai bahan dan alat menggambar komik. Yang pertama adalah kertas. Kertas yang sering dipakai adalah yang berwarna netral seperti putih, abu-abu, dan coklat. Jenis kertas yang digunakan adalah yang mudah menyerap media warna apa saja. Kertas yang biasa dipakai adalah kertas HVS, Quarto, dan karton. Yang kedua adalah penggaris. Penggaris yang biasa digunakan adalah penggaris mika, siku, dan busur. Fungsi penggaris di sini adalah untuk membentuk atau membuat strip-strip kolom pada komik. Yang ketiga, penghapus. Yang keempat, pensil gambar. Dan yang kelima, pensil warna. Adapun langkah-langkah untuk membuat komik, yaitu persiapkan bahan atau alat kerja seperti pensil 2B, 3B, pena, boksi, dan sejenisnya, kuas, penggaris, penghapus, cat poster warna atau hitam putih, dan meja gambar. Berikutnya, pembuatan cerita atau skenario. Mendapatkan ide cerita yang bagus memang sulit. Mulailah dengan cerita sederhana yang memungkinkan atau mudah untuk divisualisasikan dalam bentuk gambar. Berikutnya, penentuan ukuran atau standar kertas yang digunakan. Berikutnya, pembuatan karakter atau tokoh cerita dan objek pendukung. Setting atau pembagian frame per halaman. Pembuatan sketsa awal dengan pensil, pewarnaan, dan finishing. Mr. Jazz telah menyiapkan contoh alur pembuatan komik. Yang pertama, kalian harus menyiapkan naskah cerita atau skenario. Yang kedua, mengatur tata letak teks. Nah, jadi kalian harus mengatur di mana letak teks kalian ingin letakkan, dan nanti di halaman kosong tersebutlah kalian membuat gambar dari karakter yang sudah kalian ciptakan. Yang ketiga adalah membuat sketsa. Nah, kalian harus membuat sketsa, mensketsakan karakter yang sudah kalian pikirkan. Yang keempat, menebalkan garis-garis sketsa dengan tinta atau dikenal dengan inking, supaya semakin jelas karakter yang ada pada cerita kalian. Dan yang terakhir adalah melakukan pewarnaan atau coloring. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sedang menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video belajar bareng Mr. Jazz.